Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Saudaraku semuanya, para ahbab, para kasih, para pemirsa, para penonton, para yang tersambung melalui internet, keluarga Al-Hayah Media yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, dalam keselamatan, kemudahan urusan, diberikan kesuksesan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di tanggal 22 Zulqa'dah ini, hari Senin, hari sibuk. Alhamdulillah kita melakoni dan menekuni hari ini sekarang, jadi dalam keadaan selamat dan mudah-mudahan sempurna hari ini kita tekuni dalam kemuliaan, dalam kebaikan. Amin. Yang terlintas dalam kehidupan hari ini dan juz 22 adalah ada surat Yasin. Ya, surat Yasin yang terdiri dari 83 ayat ini. Ya, maka di antara surat-surat dalam Al-Quran yang dari 114 surat ini yang paling populer, ya kan, di antara surat-surat yang paling populer di Al-Sinatin Nas, di lesan manusia dan kehidupan sosial manusia. Ya, jadi khususnya terkait dengan kebutuhan, ya, kemuliaan surat Yasin di sisi manusia. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang 30 juz Quran, ya kan, 114 surat, tapi di antaranya ada yang sangat populer, yaitu surat Yasin. Ya, memang secara deskripsi keilmuan, kalau diteliti, ditelusuri, ya, bahwa mayoritas umat, mayoritas manusia, ya, yang ada di dunia ini dan dalam hal agama, keibadahan, tradisi, pasti berafiliasi dengan sadar atau tidak sadar kepada orang-orang dan haluan orang. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ya kan, bahwa membaca surat Yasin bagi orang al-muhtadhar, muhtadhar itu sedang sakaratil maut. Di tiga ini madrasah ini mengatakan sunnah, begitu. Sunnah itu ditekankan, dianjurkan, meskipun tidak wajib. Kenapa demikian? Karena memang ada landasan iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin jadi kepada mautakum. Mauta ini bentuk jamak dari kata mait atau mayit. Jadi maitun di dalam Al-Quran, innaka maitun, dan kemudian ada mayyitun, ya. Dua-duanya dijamakkan dalam bentuk mauta, ya kan, atau amwata juga bisa, ya. Nah, maka ketika dibaca mayyit itu adalah di saat ihtidhar, yaitu sakaratil maut, ya. Lalu kalau dibaca mayyit, maka itu adalah jadi setelah nyawanya atau rohnya itu keluar, begitu. Maka jadi di dalam tiga madrasah tadi yang sangat bermanfaat adalah jadi di sebelum roh itu keluar, yaitu menjelang keluar atau saat mau keluar. Alasannya, jadi landasannya hadis tadi, kemudian alasannya karena ada
ajaran tauhid tentu, jadi menguatkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipentingkan, dikuatkan di saat ihtidar. Karena ada hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Siapa yang menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah maka masuk surga. Nah gitu. Nah itu muhtadar. Tapi ketika jadi ada yang jadi diambil dari mayit, yaknya mati, maka berarti boleh setelah rohnya keluar, dan itu pula lah kemudian istidlal, jadi membacakan surat Yasin. Jadi bagi orang yang sudah meninggal itu dari situ. Iya, lebih dari itu semuanya memang surat Yasin ini juga dipandang dan diyakini masyarakat adalah surat kebutuhan yang memberikan, yang Allah berikan di dalamnya kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah dan rahasia-rahasia. Al-Quran itu sendiri memang kemuliaan Allah karena firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada jadi yang tentu pendapat bahwa di antara surat, di antara ayat itu ada yang lebih mulia dari yang lain. Tapi secara umum bahwa Al-Quran adalah diberkahi oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Nah, jadi seperti itu. Nah ini saudaraku, di dalamnya ada qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya kan, disuruh ayo masuk surga. Jadi Yasin ini ngajak masuk surga. Kalaulah sekiranya orang ini pada tahu. Nanti surat Yasin juga ada mengingatkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu akhirat, tadi juga akhirat. Jadi tentang akhirat. Lalu tentang dunianya luar biasa, ada wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Diulang 3 kali, wa ayatul lahumul ardul maitah, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, wa ayatul lahumul lail. Rangsangan bagi orang yang berfikir agar sadar dan insaf untuk ke Allah. Makanya disebutkan ini bumi itu awalnya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, akhirnya bisa cukul tumbuh apa yang bisa mencukupi manusia. Kangkung itu tumbuh, singkol tumbuh, macam-macam, masya Allah. Wa ayatul laumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum mudlimun. Begitu juga malam, ini sebentar lagi malam, tahu-tahu siangnya hilang dan kemudian gelap. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan ayat bagi mereka juga, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami jadi mengangkut manusia, anak cucu, ya kan, di dalam perahu. Itu isyarat Nabi Nuh dulu, dan sekarang juga kapal-kapal feri masuk. Ini maksudnya mengingatkan orang di dunia ini dengan tanda kebesaran Allah, diulang 3 kali dalam Al-Quran. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan orang yang ingkar, orang yang tidak baik, setiap datang ayat Allah malah mereka ingkari dan berpaling. Artinya bahwa di dalam kehidupan yang nyata ini harus dekat dengan Allah dengan ayat-ayat yang ada. Bukan malah marginalkan Allah, menyampaikan Allah, dan tindakan-tindakannya semakin menjauhkan Allah dari kancah kehidupan. Ini masuk di dalam mamatati min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Yang ada adalah justru ayat-ayat ini menyadarkan kita supaya kita dekat dengan Allah. Pikiran kita, omongan kita, tindakan kita. Kalau para pengambil kebijakan, ya kebijakan kita itu adalah jadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada di surat Yasin. Maka ada kemuliaan, ya kan, yang terkait dengan masalah jadi kematian, dan ada secara umum di dalam kehidupan tadi.
untuk mengambil ibrah. Dan memang di masyarakat ada keyakinan apa saja bacakan Yasin. Pengen duit baca Yasin dulu, pengen pergi selamat baca Yasin, pengen ini. Kalau dari sisi bahwa Al-Quran itu diberkahi oleh Allah dan ayat-ayatnya mengingatkan dan indah, maka jadi membaca kemuliaan, membaca keberkahan itu adalah jadi indah. Dan kalau seandainya tidak berdoa maka diniatin jadi membaca Al-Quran dan membaca firman Allah itu mulia, bagus. Maka pada ngapallah Quran setidaknya jadi dimulai ayat-ayat dan surat-surat yang populer dan favorit, ya kan. Surat Waqiah hafal, surat Ar-Rahman hafal, surat Yasin hafal. Nanti kalau mau panjang bepergian jauh supaya tidak ngoyo-woro pikirannya, surat Al-Baqarah hafal. Jadi baca surat Al-Baqarah sini sampai Cikampek bisa. Jadi luar biasa. Akhirnya lama-lama memang hidup ini adalah jadi masa untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah hayatuna, wal Quranu hayatuna. Al-Quran itu adalah kehidupan kita. Ya, itu yang terlintas pada hari ini dan menjadi catatan harian kita tanggal 22 Dzulqa'dah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.